Halo semuanya, di segala keadaan kalian sekarang semoga tetap sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini aku bakal bercerita soal seorang anak laki-laki yang secara ajaib mengunjungi istana bawah laut, dan ketika ia kembali ternyata orang di desanya udah gak mengenali dia lagi. Karena ternyata ia sudah pergi selama 300 tahun. Nama dari bocah laki-laki ini adalah Urashima Taro. Cerita legendaris Jepang ini awalnya muncul pada abad ke-8 yang saat itu di sebuah kuil penghormatannya yang bernama Kuil Urashima di Kyoto. Dari berabad-abad dan sekian banyak peristiwa yang udah terjadi, gak terhitung lagi berapa versi cerita yang muncul sejak pertama kali cerita ini diceritakan. Tetapi semua versi cerita yang ada mempunyai sebuah pola yang sama, yaitu Urashima Taro mengunjungi istana bawah laut karena telah menyelamatkan seekor kura-kura, dan setelah kembali ke daratan semua orang udah gak ngenalin dia lagi. Jadi ceritanya, dahulu kala hiduplah seorang anak nelayan bernama Urashima Taro. Pekerjaannya setiap hari adalah pergi ke laut dan mencari makanan untuk menghidupi dirinya dan ibunya yang udah tua. Suatu hari ketika ia kembali ke rumah dengan hasil yang sedikit, dalam perjalanannya pulang ia melihat anak-anak desa yang sedang menyiksa kura-kura di pantai. Urashima yang tahu kalau itu salah langsung menghampiri mereka dan mengusir anak-anak nakal itu. Ia akhirnya memberikan ikan tangkapannya yang sedikit tadi kepada kura-kura itu karena sepertinya ia lapar. Setelah ia selamatkan, ia pun melepaskan kura-kura itu ke laut. Namun setelah dilepaskan ke laut, kura-kura itu menoleh ke arah Urashima seakan-akan berterima kasih kepadanya. Keesokan harinya, Urashima sedang memancing seperti biasa. Tiba-tiba ada ombak besar tergulung di sebelahnya, dan seekor kura-kura besar pun muncul dari ombak tersebut. Ia berbicara kepada Urashima dan berterima kasih kepadanya karena udah nyelamatin kura-kura dari bocil kematian kemarin, yang ternyata kura-kura kemarin itu adalah anaknya. Sebagai hadiah, Urashima pun diajak untuk mengunjungi Ryugu, yaitu istana dalam laut. Urashima pun dengan senang hati naik ke punggung kura-kura itu dan menuju Ryugu lewat jalur laut. Di sana udah ada yang menyambut mereka, yaitu Ratu Ryugu yang cantik jelita bernama Otohime. Setelah turun, Urashima pun kaget karena udah ada pesta yang diadakan untuk menyambut kedatangannya. Di sana dia juga kagum karena di istana itu ikan-ikan berenang ke sana kemari. Otohime berkata kalau Urashima boleh tinggal di Ryugu selama yang ia mau. Pokoknya di sana penuh dengan hal indah, makanan, putri cantik yang siap buat diperistri, dan tempat yang megah. Suatu hari Otohime membawa Urashima ke sebuah ruangan yang berisi 4 jendela besar, yang dimana masing-masing jendela itu ada pemandangan yang berbeda. Pada jendela pertama terdapat pemandangan musim semi, di jendela kedua musim panas, di jendela ketiga ada musim gugur, dan jendela keempat adalah musim dingin. Saat melihat ke jendela musim dingin, ia merasa kangen dan mengkhawatirkan ibunya yang ia tinggal di rumah sendirian. Urashima pun berkata kepada Otohime kalau ibunya tinggal sendirian dan sudah tua, makanya ia harus kembali. Otohime pun membujuk Urashima untuk tetap tinggal. Namun karena kemurnian hati Urashima, ia pun lebih memilih ibunya dan tetap ingin kembali. Sebagai tanda perpisahan, Otohime memberikan sebuah kotak kecil kepada Urashima dan berkata kepada Urashima kalau tidak boleh membuka kotak itu. Sambil menangis, keduanya berpisah dan Urashima kembali ke permukaan dengan diantar oleh kura-kura raksasa. Saat Urashima kembali ke desanya, semua nampak berbeda. Tidak ada yang mengenalinya dan semuanya asing. Ia bertanya kepada salah satu orang di sana apakah ia tahu alamat rumahnya. Secara mengejutkan, ia berkata kepada Urashima kalau alamat itu adalah rumah seorang nelayan yang hilang di laut 300 tahun yang lalu. Betapa kagetnya Urashima mendengar itu. Ia merasa hanya pergi sebentar saja. Karena putus asa, ia pun membuka kotak itu dari Otohime tadi. Sebuah asap hitam muncul dan menerubungi badan Urashima. Seketika Urashima menjadi tua dan berambut putih. Dan ternyata isi kotak itu adalah waktu yang ia habiskan di kerajaan laut tadi. Dan itulah kisah dari Urashima Taro, legenda dari Jepang yang berending sedih. Kok jadi sedih gini ya? Dan untuk waktunya, arigatou gozaimasu.